demi Allah, siapa yang jujur dalam menyampaikannya, ya saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah salat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah salat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqhul Muqaran, fikih perbandingan mazhab. Haramkan setelah dibacakan setelah solat fardu. Tentu statement ini sangat-sangat aneh sekali, karena selama kita mengaji dan beberapa kitab yang terangkum dalam fikih, tidak sedikit pun para ulama mazhab yang mengatakan haram, mungkar, ingkar baca Al-Fatihah setelah solat fardu. Dan insyaAllah nanti kita akan membahas beberapa hadis-hadis sahih, baik daripada yang datang dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan riwayat daripada Sunan Ad-Darimi. Maka sebagaimana yang kala hitupit statementnya, sebahagian di antara kitanya mulai bimbang. Bahkan karena lungkalan saya lihat di beberapa media, bahawa datanglah sebahagian saudara kita menanyakan apakah memang Tengku bahawa baca Fatihah di semayangnya lanjut. Ya, hari ini yang sering kita lakukan setelah solat salam Al-Fatihah. Tapi ada salah seorang, ya, saudara kita, bahawa dia berkata, bahkan dia bersumpah lagi, ya, bersumpah demi Allah tak ditemukan sedikit pun hadis, baik Imam Bukhari, Imam Muslim ataupun fiqh muqaran, tidak ditemukan hadis berkenaan tentang baca Al-Fatihah setelah daripada solat. Nah, hari ini kita akan mengulang kaji, apakah ada dalil yang benar-benar menjawab atau berkata, atau ada satu indikasi dari Rasulullah langsung yang mengatakan bahawa baca Al-Fatihah setelah solat ada atau tidak ada, atau mungkin haram. InsyaAllah akan kita masuk ke beberapa pembahasan yang akan tuan sampaikan. Cuman ayah-ayah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, selama ini banyak orang yang mengambil dalil secara teks. Kita sudah bahas kemarin, malam kemarin, berkenaan tentang istilah dalil qat'i dan dalil dhanni. Ya, tapi walau demikian harus tahu ulang. Kita ulang dulu. Apa itu dalil qat'i, dalil dhanni? Kita sudah bahas, ada di dalam kitab Lataif Al-Isyarah, dalam kitab Nufa' Al-Syarah Waraqat. Di sana tertulis ada istilah dalil qat'i. Ini jangan sampai lupa. Para imam mazhab selalu mengambil dan menyandarkan dalil pada dua ini. Yang kedua ada istilah dalil dhanni. Dalil qat'i itu adalah dalil yang pasti, langsung dari Allah. Aqimus shalah, kalimatnya jelas, suruh dirikan solat. Kenapa saya dirikan solat? Karena perintah Allah, kalimat jelas. Aqimus shalah, dirikan solat. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat, jelas. Yang jelas inilah yang disebut dengan dalil qat'i. Nah, satu lagi disebut dengan dalil dhanni. Dalil dhanni ini dalil yang tak dijelaskan oleh Allah secara teks. Secara teks juga dijelaskan oleh Rasulullah, tapi mengandung dalil. Contoh, tidak ditemukan sedikit pun dalam Al-Quran memukul orang tua. Tidak ada. Tidak ditemukan sedikit pun dalam Al-Quran boleh atau haram menendang orang tua. Tidak. Yang ada dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, jangan kau katakan pada kedua orang tuamu yang kenyan mantap. Nah, yang harus mengerti lah terus kena oleh. Ladu murung kena laju. Yang ke lo punya dalam Quran dan hadis hana ikut. Dia ke sini larinya adalah qat'i. Contoh paling kecil lagi adalah tidak ditemukan zakat beras.
Nabi mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk gandum. Ya kan? Beras tidak ada. Cuman bagaimana hukum itu terjadi? Larinya ke dalil dhani. Inilah yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ketika beliau diutus oleh Nabi Muhammad ke Yaman, maka ditanya oleh Rasulullah, nanti wahai Muaz, ketika engkau datang ke Yaman, ya, hukum apa yang engkau lari jika ada orang bertanya? Maka Muaz bin Jabal menjawab, fabi kitabillah ya Rasulullah. Nanti saat saya datang ke Yaman wahai Rasulullah, saya akan lari ke kitab Allah ketika ada orang bertanya. Cuma Nabi mufham. Ternyata dalam Al-Quran ada hukum-hukum yang tidak jelas oleh Allah. Maka Rasulullah bertanya, ya Muaz, fa illam tajid, jika engkau tak menemukan dalam Al-Quran, engkau mau lari ke mana? Kan lagi ya? Maka dijawab oleh Muaz, fa bi sunnati Rasulillah, saya akan lari ke sunnahmu. Tapi Nabi mufham cik ayah-ayah, bahawa dalam sunnah nanti juga terdapat hukum-hukum yang tak ada di sana. Maka Nabi bertanya, fa illam tajid ya Muaz, kalau Quran kau tak temukan, kalau hadis kau tak temukan, engkau lari ke mana? Maka dijawab oleh Muaz bin Jabal, ajtahidu ra'yi ya Rasulullah, aku akan berijtihad. Di sanalah nanti muncul hukumnya. Nah, mengenai bismillah setelah dibaca setelah solat, itu tak ditemukan dalam seluruh hadis. Qat'i. Tidak ditemukan dalam hadis Bukhari. Alhamdulillah kalau lumita buka Maktabah Syamilah, lumita search, saya cari Al-Fatihah, adakah Rasulullah menyuruh kita untuk baca Al-Fatihah setelah solat? Saya tidak temukan dalam seluruh hadis. Bahwa tidak ditemukan sedikit pun hadis Rasulullah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Ad-Darimi dan sebagainya tentang membaca Al-Fatihah setelah solat. Hukumnya, kalau begitu, bagaimana hukum membaca Al-Fatihah setelah solat? Kan lagi anda? Okey, berarti tanya tak cukup poin tak apa? Bahawa tidak ditemukan sedikit pun hadis di dalam Sahih Bukhari, Muslim dan sunan-sunan yang lainnya berkenaan tentang Al-Fatihah setelah solat. Pertanyaannya, apakah Nabi melarangnya? Ini hanya pertanyaan tanya. Okey, Nabi tidak pernah menyebutkan. Tapi apakah Nabi melarangnya? Kan? Okey, Tengku, anggap saja tidak ditemukan sedikit pun hadis di dalam Sahih ataupun Sunan berkenaan tentang hadis membaca Fatihah setelah solat. Pertanyaannya, apakah Nabi melarangnya? Apa Nabi melarang Fatihah? Kalau ada, coba cari dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Ad-Darimi. Silahkan cari malam ini. Ataupun mungkin yang live hari ini, saya kasih uang. Yang Nabi sendiri melarang baca Al-Fatihah setelah solat, ada? Enggak ada. Enggak ada. Lalu kenapa sebahagian saudara kita mengatakan haram? Dari mana dia dapat hukum? Kali-kali. Ulang tengok ayah. Saya ulang sekali lagi. Memang tidak ditemukan sedikit pun hadis dalam dalil qat'i, hadis berkenaan membaca surat Al-Fatihah setelah solat. Baik tidak ditemukan dalam Sahih Bukhari, tidak ditemukan dalam Sahih Muslim, tidak ditemukan dalam Ad-Darimi, tidak ditemukan dalam At-Tirmizi, tidak ditemukan dalam Abi Dawud, tidak ditemukan. Tapi pertanyaannya adalah, pernah enggak kita membaca hadis Nabi sendiri yang melarangnya? Hadis tidak ada, tapi adakah Nabi melarang membaca Al-Fatihah setelah solat? Tidak ada. Lalu dari mana asal hukum sebahagian saudara katanya baca Fatihah di sembahyang yang haram? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Dari mana dia dapat hukum itu? Hanya sesat membuka hukum rawa.
Tidak temukan sedikit pun Nabi melarang membaca Al-Fatihah saat solat. Terus dari mana dia dapat keharaman itu? Wallahu alam. Sudah, kamu faham ayah kan? Maka dalil bahawa boleh baca Al-Fatihah setelah solat itu berasal daripada dalil dhanni. Ini dia, dari sini nanti berasalnya. Bagaimana proses terciptanya hukum dari dalil dhanni? Tentu salah satunya berasal dari ijtihad para ulama. Ya, lagi ini. Jadi ini kamu faham ayah kan? Okey. Ketika ada orang bertanya, okey, saya tak temukan ada hadis yang menyatakan bahawa boleh membaca Fatihah setelah solat. Okey, baik. Saya setuju. Saya juga setuju, tidak ada. Tapi apakah Nabi melarangnya? Kalau sempat menemukan hadis, saya kasih uang. Saya kasih uang hari ini 500.000. Oh, kalau minta naik boleh 1 juta. Temukan hadis Nabi sendiri yang melarang membaca Al-Fatihah setelah solat. Tak ada. Nak dapat subhat sahih, tak ada. Lalu kenapa dia mengatakan haram? Ini menjadi pertanyaan besar kita. Jangan pernah bermain-main hukum. Hukum punya Allah. Allah yang memberikan kewajiban. Allah punya hak memberikan kewajiban, keharaman, makruh. Bukan urusan kita. Syarat menjadi ijtihad pun sulit. Baik kita tanya tajak abut petun wa kena kajit sidra mujtahid. Oh, syarat menjadi ijtihad yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Khatib dalam Nufahat ala Syarah Waraqat bab syurutul mustafti, bahawa Syekh Ahmad Khatib berkata syarat menjadi ijtihad itu harus punya ilmu balaghah, mazahibul arba'ah, kemudian fikih harus lengkap, syarat rukun dalam segala ibadah, harus punya ilmu nahu, harus punya ilmu mantik dan sebagainya. Berarti perlu dengan ilmu-ilmu itu menjadi seorang ijtihad. Ayah-ayah ni rahmati Allah, coba perhatikan di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Dan tulis macam ayat. Yang kalian juga agak ayat. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, lagian ayat surah Al-Hasyr. Ya. Ya, tantahu. Ini yang dilupakan oleh banyak ustaz-ustaz sekarang. Bahkan menafikan ayat ini. Maka bahaya sekali ustaz-ustaz sekarang membelintirkan agama yang seharusnya itu benar jadi salah. Silahkan perhatikan surat Al-Hasyr, buka Al-Quran nanti. Surah Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, wa ma atakumur rasul. Perhatikan. Wa ma atakumur rasul. Dan apa-apa yang didatangkan kepadamu oleh Rasul, fakhudhu, ambil. Bahasa katanya, apa yang disampaikan oleh Nabi, fakhudhu, ambil. 1. Wa ma nahakum anhu. Wa ma nahakum anhu. Apa yang dilarang darinya, fantahu, dicegah. Bahasa Allah bagaimana? Apa yang didatangkan, didatangkan. Yang kedua adalah ditinggalkan. Wa ma nahakum, dilarang. Dilarang. Apa yang didatangkan oleh Rasul, ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul, maka fantahu, harus dihindarkan. Pertanyaannya, kalau Nabi meninggalkan, apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Al-Quran tidak menulis wa ma tarakum anhu, tapi wa ma nahakum. Nabi menyuruh zakat, katanya tetapi zakat. Nabi menyuruh haji, kita naik haji. Nabi menyuruh sembahyang, katanya sembahyang. Nabi melarang zina, berarti kita hindarkan zina. Nabi melarang maksiat, berarti kita hindarkan maksiat. Pertanyaannya, apa yang Nabi tinggalkan, apa itu termasuk berhukum haram atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang harus kita perhatikan, karena lafaz Al-Quran hanya ada pada yang didatangkan, hanya pada yang dilarang.
Yang tidak ada adalah yang ditinggalkan oleh Nabi. Okey. Nah, sebuah contoh. Nabi hanya puput Nabi, tapi puput oleh sahabat Nabi. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Ya, hadis dalam Sahih Muslim riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi, di suatu hari ada suatu kampung yang kepala dusunnya sedang sakit. Bahasa adanya obati mungkin Pak Gecik. Kepala dusun sedang sakit. Maka datang sahabat itu, apa kata mereka ingin mampir ke suatu tempat, mampir kata masyarakat, apa kata masyarakat itu, hal fikum raqin. Apakah kamu punya mantra? Maksud kamu apa? Kenapa bertanya kepada kami punya mantra? Tolong kami, kepala dusun kami sedang sakit. Hal fikum raqin, apakah kamu punya mantra? Maka kata sahabat itu, baik, akan kami obatkan. Diobatkan oleh sahabat Nabi dengan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, dibaca surat Al-Fatihah, kemudian sembuhlah kepala dusun itu. Nah, kemudian ketika itu diberi 30 ekor kambing. Tanda terima kasih kami, tolong ambil Pak. Maka ditolak oleh sahabat. Mohon maaf, saya ingin lapor kepada Nabi dulu. Apa boleh saya ambil? Dan saya bertanya hukum tentang baca Al-Fatihah sebagai obat bagi kampung ini. Maka walah. Maka pergilah sahabat Nabi ini menuju kepada Rasulullah, bertanya kepada Nabi Muhammad tentang membaca surat Al-Fatihah. Dalam hadis Sahih Muslim tertulis kalimat fatabassama. Maka Nabi tersenyum melihat sahabat itu, ternyata boleh membaca Al-Fatihah untuk orang sakit. Yang kena sampaikan ini ayah-ayah yang dihormati, bahwa sebenarnya ada sahabat yang melakukan amaliyah yang Nabi tidak menyuruhnya. Nah, ini maksud ayat ini tadi. Nah, maka tuan kena sampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ambil. Apa yang dilarang maka kita tinggalkan. Yang tidak ada apa? Apa yang ditinggalkan. Nabi tak pernah pakai spidol. Berarti Nabi meninggalkan ini, apa arti meninggalkan itu haram? Wallahu alam. Kamu phone terkena? Tatamu dalam bab inti. Okey Tengku. Baik, sekarang kita masuk ke intinya. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah setelah solat? Ya. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ulangi lagi. Sampai kali ini saya belum pernah menemukan hadis Nabi langsung dari beliau yang melarang membaca Al-Fatihah setelah solat. Tidak. Saudara kita mengatakan tidak ditemukan hadis. Baik, kalau dari kita, kami tidak menemukan hadis dan kami juga tidak menemukan larangan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabareh, berarti Nabi secara langsung tidak melarang membaca Al-Fatihah setelah solat. Maka tuan buka kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi. Di sana ada judul tentang Al-Azkaru ba'da sholatil fardiyah, yaitu zikir-zikir yang dibacakan setelah solat. Ternyata di sana tersusun beberapa zikir-zikir yang ditulis oleh Imam Nawawi, tapi tidak ditemukan surat Al-Fatihah. Kemudian ditemukan sebuah pendapat hadis riwayat daripada Aisyah di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2, bahwa beliau pernah berkata, setelah solat Jumat sunnah membaca Al-Fatihah 7 kali. Sunnah membaca Al-Fatihah 7 kali. Terus bagaimana posisinya Tengku Al-Fatihah setelah solat ini? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Baik, sekarang tarik dulu. Kita lari ke adat yang terjadi di Aceh. Bagaimana yang terjadi di Aceh? Guronyo, takalan, urung Aceh, Tengku, Imum dan sebagainya tetap bersemayang baca Al-Fatihah. Itu sudah menjadi adat. Pertanyaan kedua, apakah adat ini baik? Baik. Kalau kita katakan tidak baik, tunjukkan hadis. Lagi cara main gitu. Kita main dengan dalil tu. Baik dah pakai kitab leh, ngomen dalil leh. Ada hadis? Okey. Kami akui bahawa tidak ada hadis tentang tidak boleh. Lalu, kenapa Tengku bilang boleh? Ada hadis? Di dalam kitab Ashbah wa Nadhair,
ada satu pendapat sahabat Nabi bernama Imam Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa hasanun. Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim baik, maka sesuatu itu baik. Pendapat Imam Ibnu Mas'ud. Sesuatu yang dianggap baik oleh komunitas mayoritas orang Islam, maka sesuatu itu baik. Okey. Fatihah pun kan God tak baca Fatihah le semayang. Menyata menyanyi yang hanya. Tak ken lagu maksudnya lain. Itu jelas tak boleh. Tapi Al-Fatihah ini adalah kata Rasulullah sendiri. Di dalam riwayat Sunan Ad-Darimi, Nabi sendiri yang mengatakan dalam Sahih Bukhari, apa kata Rasulullah? Ala uallimuka, maukah ku beritahu kepadamu wahai sahabat-sahabatku? Beritahu apa Nabi? A'zama suratin, surat yang paling agung dalam Al-Quran. Mau? Oh mau ya Rasulullah. Semua sahabat mengatakan mau. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu ucapkanlah alhamdulillah hiya sab'ul mathani. Sering-seringlah engkau ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maksud Nabi surat Al-Fatihah. Nabi sendiri yang mengajarkan kalau ingin membaca surat yang paling agung, surat Al-Fatihah. Okey dengku. Jina lun kena pakai hadisnya. Lu amalkan hadisnya untuk lu amalkan di semayang. Boleh? Boleh. Maka Fatihah di sini setelah solat sunnah. Apabila lari ke pesan Nabi dalam Sahih Bukhari tadi. Lu ulang tu. Nabi pergi ke Nabi mana? Ala uallimuka, maukah ku beritahu kepadamu a'zama suratin, surat yang paling agung? Mau? Maka sahabat jawab, mau ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab ketika itu, qala alhamdulillah hiya sab'ul mathani. Ucapkan alhamdulillah dan surat Al-Fatihah selanjutnya. Maka ini adalah surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang paling agung. Oh, munyo lagi nyantengku, lun kena amaikanlah di semayang. Boleh hukumnya apabila ada dasar. Berarti orang yang baca Fatihah setelah solat itu mengamalkan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Berarti hukumnya sunnah. Kah? Adat oleh adat. Okey dengku. Kamu di kampung sering baca Fatihah. Kamu sering lagi kan? Gimana cara? Ejut lagi kan? Boleh. Karena Fatihah ini perbuatan yang baik. Lalu dijadikan adat oleh orang kampung. Dalilnya mana? Pendapat Imam Ibnu Mas'ud. Ma ra'al muslimuna hasanan. Sesuatu yang dilihat oleh orang muslim itu baik, fa huwa hasanun, maka perbuatan itu baik. Kabar sunnah hati kan? Tahu kenyan ku bibi. Oh laki mah kan yang kenyan. Itu pendapat Imam Ibnu Mas'ud. Satu. Maka Fatihah setelah dibaca setelah solat itu sunnah apabila tak amalkan hadis riwayat Bukhari benar. Tak boleh. Tengku. Saya tak mau mengamalkan itu, tapi saya ingin mengamalkan setiap Fatihah setiap solat untuk saya kirimkan ke mama dan ayah saya. Boleh? Betul nak lagi kan? Alasan ni lain. Punya alasan benar apa? Punya alasan pun benar untuk mengamalkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Yang Nabi kan ala uallimuka, maukah ku beritahu kepada engkau surat yang paling agung kan? Berarti sunnah. Tengku ulah nak pakai nyanjut. Lun akan membaca Fatihah setelah solat, tapi Fatihah lunyo lun kirim tok yah ngon mak lun. Jut lagi nyan. Nyan, ayo kita buka kitab. Imam Asy-Syafi'i berkata, dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Nya ulama rakyat kan. Menyokeun awaknya bid'ah yang kabeh berarti ji yang bid'ah daripada lain. Setingkat Imam Syafi'i dan Imam Nawawi saja yang katakan bid'ah, yang enggak habis berarti dia orang yang paling sombong di dunia ini. Selama kami belajar, kami tak pernah menemukan ada kata-kata Imam Syafi'i, wallahi saya tak pernah menemukan bab ini. Tetap para imam itu berijtihad, mereka belajar, tidak mengeluarkan kesombongannya dalam bidang hukum. Tapi saudara kita hari ini menyombongkan dirinya seolah-olah bahawa Fatihah betul-betul haram. Ini yang menjadi, maka teringat dalam Ayuhal Walad, Imam Al-Ghazali berkata, inna asyaddun nasa adzaban yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat yang paling pedih siksaannya adalah alimun, seorang yang alim, la yanfa'ullah bi'ilmihi, yang Allah tak berikan kealiman itu pada dirinya. Dia punya ilmu untuk tidak sombong, tapi dia menyombongkan diri. Itu adalah orang alim yang dibenci oleh Allah, yang akan diazab pedih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kah? Tak boleh. Kamu tumis kan? Berarti boleh baca Fatihah setelah solat apabila ingin mengamalkan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Habis tak boleh. Tengku, saya ingin baca Fatihah setelah solat, kirimkan kepada ayah dan ibu. Boleh? Boleh. Siapa yang mengatakan? Imam Syafi'i. Di mana? Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Imam An-Nawawi. Apa kata beliau? Ada 3 pahala yang dibaca atau kita amalkan sampai. Yang pertama, Al-Hajju. Kata Imam Syafi'i. Mewakilahkan haji. Mak katanya, Hanale, kita berangkat haji, lon kena wakilah untuk mak. Itu sampai, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, ma yatasaddaqa anhu. Sesuatu yang disedekahkan kepadanya, darinya. Saya ingin kasih beras, ambil beras. Saya niat untuk ayah dan mak saya sudah meninggal. Sampai. Kata siapa sampai? Imam Syafi'i. Di mana? Dalam kitab Majmu' Fatawa. Karya siapa? Imam An-Nawawi. Yang terakhir, doa, yaitu berdoa dan membaca surat-surat. Surat-surat pun, ya lagi Fatihahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nah, itu kan kirim pahala ke orang tua. Baik. Saya ingin membaca Fatihah bukan untuk ayah dan mak, bukan untuk mengamalkan hadis Nabi, tapi ingin baca saja, enggak ada niat apa-apa. Boleh? Baca saja, alif lumayang, assalamualaikum, assalamualaikum, baca saja, tak ada niat apa-apa. Boleh hukumnya? Boleh. Mana dia? Iqra'ul Quran, ma yatasarra minhu. Bacalah Al-Quran, apa-apa yang membuat kamu mudah. Nah, pahala lain, qiraatul Quran, fa inna qiraatul Quran dhillun yauma la dhilla illa dhilluhu. Membaca Al-Quran itu mendapat naungan di tempat nanti Allah tak berikan naungan. Berarti niat membaca. Ya, sudah. Lun tarik mandum. Baikkah membaca untuk orang tua, baikkah karena adab, baikkah karena membaca saja. Tarik hadis paling umum, yaitu innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung pada niat. Ya Allah, saya baca Fatihah setelah solat, niat saya baca saja, maka Allah turunkan, Allah terima niatnya. Kamu ingat kan? Ya Allah, lun tuan lun baca Fatihah setelah solat karena niat untuk lun kirim pahala untuk ayah dan mak, maka niatnya ke sana. Maka itu hadis yang paling umum. Sekarang pertanyaan terakhirnya adalah, kalau begitu Tengku, bagaimana hukum membaca Fatihah setelah solat? Hukum membaca Fatihah setelah solat, hukumnya sunnah. Menurut bagaimana niat kita. Saya baca Al-Fatihah niat setelah solat untuk kirimkan kepada orang tua, sunnah. Saya ingin baca Fatihah setelah solat karena ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari tadi, sunnah. Saya ingin baca Fatihah setelah solat untuk sekedar membacanya saja, sunnah. Bahkan orang lagi yang Tengku, dan coi je, le semayang, dan coi lum peduk iu tu, lum baca Fatihah, lum pruh dengan lum jeb. Bolehkah hukumnya? Habis solat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Cik memang na'i dah dah tak puduk leka dah nyo. Dah baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, 7 go dah baca. Apakah itu bisa juga? Itu bisa. Itu hadis sahih, sanadnya sahih dalam Ad-Darimi. Nabi sendiri yang berkata, Fatihatil kitab shifaa'un min kulli da'in. Kata Nabi, surat Al-Fatihah itu bisa menjadi obat bagi segala penyakit. Kabar ya? Jadi hadis yang disebutkannya ayah, hadis sahih, bukan hadis hasan, bukan hadis palsu, bukan hadis dhaif. Maka tuan simpulkan apa yang kita bahas malam yang berbahagianya. Yang pertama, berkenaan tentang dalil ini. Bahwa dalil tentang baca Fatihah setelah solat itu memang tidak ada. Tapi harus diingat, walau tidak ada, Nabi juga tidak menyebutkan larangan. Kabeh. Terus dari mana orang ini mengatakan haram? Na'udzubillah min dzalik. Mereka sudah membuat hukum. Kalau ada yang membuat hukum, maka dia sudah melakukan bid'ah. Berarti kita membid'ahkan yang bid'ah. Ya, itu maksudnya. Yang kedua, lalu bagaimana hukum baca Al-Fatihah setelah solat? Tergantung pada niatnya masing-masing. Sudah, habis tak guna kan? Ya, maka yang kena lentuan sampaikan ini, ayah-ayah lentuan hormati, kalau ingin belajar dalil itu harus belajar ilmu usul.
Jangan mentang-mentang Nabi tak menyebutkan, kita tak lakukan. Lagi contoh Al-Quran. Al-Quran tak pernah menjelaskan hukum memukul orang tua. Mam, wata tajak urun tuha, laki mah maklum poh cuc je. Karena lahan dalam Quran. Boleh begitu? Tak boleh. Karena tidak ada dalil qat'inya. Ya. Maka oleh kerana itu, harus tak ulang-ulang habis sejarah Mu'az bin Jabal. Kan? Nabi tahu. Nabi itu tahu bahawa ketika bertanya Mu'az, nanti sampai kau ke Yaman. Orang bertanya, engkau ditanya oleh orang Yaman. Engkau lari ke mana Mu'az? Fabi kitabillah ya Rasulullah. Akan saya lari ke Al-Quran. Fa'ilam tajid, jika engkau tak menemukan. Nabi tahu ternyata ada hukum yang tak ada dalam Al-Quran. Fabi sunnati Rasulullah. Aku lari ke sunnahmu ya Rasulullah. Fa'ilam tajid. Ya kan? Nabi tanya lagi. Ternyata ada hukum yang juga tidak ada dalam hadis. Ajtahidu ra'i, kata Mu'az bin Jabal, aku akan beristihad. Maka jak Rasulullah ipeh-peh dada Mu'az. Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang utusan dari utusan. Ya, berarti Nabi ridha. Jadi yang kena ulun sampaikan ayah, kalau ingin memahami dalil itu pelan-pelan, jangan main-main langsung-langsung aja. Lihat dulu ada nggak dalil. Oh nggak ada tengku. Kalau nggak ada kita lari ke hadis. Kalau tak ada hadis baru ambil pendapat ulama ada dari sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in dan ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhir dan seterusnya. Nah, jadi ayah dan tuan hormati, maka demikianlah penjelasan yang dapat tuan sampaikan. Dino katanya nawate untuk tanya jawab. Menyojek lun jawab, munyo ana na dua ro burai tanya malamnya yang kehadir malam berbahagianya. Nanti lun puas gede. Jadi ayah sekalian, ada pertanyaan? Ya, kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cuman yang belum tanya, di saudara kita nyonyo, Karena kurang. di saudara kita nyonyo, kadimu sumpah dengan Allah. Yang bawa hana hadis, hana pendapat. Ya. Waktu kami sumpah dengan nama Allahnya, berarti ini kita nyo malamnya kada temu hadis dan ada temu na pendapat yang dia. Pukul di beliaunya dia kafe. Ya. Ya. Nyantik kan lebih dia bagurai tanya. Jadi yang panjang tak penjelasannya. Jadi yang pertama ya betul. Dan hak lun tuan lu ana hak lun keun saudara danyo kafir pengahan. Tapi kalau bab i'tikad yang kejelas kafir leh. Orang yang tak percaya pada sifat 20 itu hukumnya sudah kafir. Baik. Misalnya ada orang yang bersumpah suatu hal yang seharusnya itu ada dalil, dia menafikan semuanya tak ada dalil. Itu contoh lagi nya. Apakah ini disebut kafir tengku? Kan lagi leh. Apa dia disebut kafir? Kalaulah dia menafikan dengan penafian yang betul-betul nafi, oh ini kafir ya. Karena ada pendapat kenapa kau tak percaya? Segala sesuatu yang datang dari Nabi, walau kecil, walau kita tak percaya pun itu kecil, tetap hukumnya sudah kafir. Lagi aneh. Tapi home lah yang kenya. Orang berani bersumpah bahwa dia tidak menemukan. Selama kita mengaji tak pernah kita lihat pendapat Imam Syafi'i yang begitu modelnya. Berani main sumpah. Lagi contoh deh. Tuan lu baca Fatihah, semayang. Dengan alasan saya ingin mengamalkan hadis riwayat dari Imam Bukhari. Ada orang datang, oh itu tak ada. Kalau dia betul-betul meyakini hadis itu tidak ada secara i'tikadnya, lalu dia mengatakan, oh betul-betul memang tak ada, itu sudah kafir hukumnya. Kenapa kafir? Karena ada satu hadis Nabi yang tidak dipercayai. Hanya lagi. Tapi itu terlaki bagus tanya, kibam penjelasan lebih pahlam daripadanya. Ya, kan? Tapi lentuan, sepribadi lentuan, kita tak perlu juga tak bisa menjelaskan betul-betul kafir seorang atau tidak, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengkafirkan seseorang. Yang lagi ayah deh. Ya, abang Tuhan hormati. Jadi gimana cara? Kah ana pertanyaan lain Hana? Ada? Ya, kah?
Nak pertanyaan lain mungkin nak gurau-gurau tanya yang kena jelaskan lebih panjang lah mengenai kafir. Ya, nak pertanyaan lain mengenai tentang bacaan Al-Fatihah. Tapi lagi nyo ya kah? Cik urang yang mempermasalahkan tentang warahmatullah. Al-Fatihah warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang memasalahkan itu. Warahmatullah. Bagaimana hukum mengucapkan warahmatullah itu pada surat Al-Fatihah sebelum kita baca Al-Fatihah? Kan begitu kan? Ittifaq menurut ulama di dalam kitab Hasyiah Sawi jilid 1, itu ittifaq ulama bahwa bismillah itu Syafi'i itu menggolongkan bismillah dalam Al-Fatihah. Tidak disebutkan di dalam kitab Hasyiah Sawi ada kalimat warahmatullah sebelum baca Al-Fatihah. Dan di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1 juga tidak temukan kalimat warahmatullah ketika baca Al-Fatihah. Wallahu alam, mungkin nak kitab lain, tapi yang lun baca hana. Cuman pertanyaannya, apa hukum baca warahmatullah sebelum baca Al-Fatihah? Dua hukumnya. Pertama, tidak boleh apabila ada orang yang meyakini warahmatullah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Yang kedua, boleh hukumnya asalkan membaca warahmatullah di ayat lain atau sebagai doa saja atau kalimat biasa saja. Itu boleh hukumnya warahmatullah. Hana masalahnya. Ya, begitu caranya. Ada orang yang memasalahkan warahmatullah. Ya, kah na lain? Hana. Ana munyo hana tatuk ju no kabeh penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah berbagai masalah, tapi nasib dalam antara tanya bahkan awalnya mempermasalahkan ini secara umum, Ya. karena Fatihah kan termasuk zikir yang setelah sholat. Ya. Kita baca sir atau jihad, tolong untuk jelas lebih jelas. Zikir sembahyang. Termasuk kan Fatihah di dalam ini kan. Ya. Jadi kita baca ini berarti itu dalam sembahyang fardu masjid terutama. Yang kita baca zikir, kita baca sir atau jihad, atau bahkan kadang menyebutkan masa itu kan sunnah bahkan wajib tarafah ada. Ya. Mohon penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum membaca Fatihah atau zikir secara umum setelah solat fardu? Nah, hukumnya bagaimana? Maksudnya apa disirkan, dipelankan atau dikeraskan kedua-duanya? Itu dijawab langsung oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Silahkan buka nanti bab Al-Azkaru ba'da salatil fardiyah. Halaman 66. Ya, kalau menjelaskan halaman dong. Silahkan buka kitab itu Al-Azkar karya Imam An-Nawawi. Beliau sendiri yang berkata, sunnah mengeraskan suara zikir setelah solat. Yang kau mendapat lun Kau mendapat lun. Tengok punya protes baik protes lun. Protes Imam Nawawi. Dah ada orang hanya patih leh. Tapi yang kena lun pegah bahawa Imam Nawawi sendiri yang mengatakan sunnah membaca suara jahar, iaitu zikir dan surat Al-Fatihah. Kabeh berarti. Okey dengku. Berarti jahar sunnah. Apakah hukum sir zikir itu setelah solat boleh? Lun cok sabuh pendapat cik dan pendapat Imam Nawawi cik. Iaitu beliau pernah menulis, ditemukan hadis bahawa Nabi sebenarnya juga pernah setelah solat baca zikirnya sir. Ya, bak lun dah datanya maka tua, pak lun cok kita kan. Bak lah pelun dah. Maka ada hadis Nabi yang menyarankan oleh Rasulullah untuk baca zikir sir, pelan saja. Nah, ada hadis Nabi di dalam kitab Al-Azkar, Al-Azkar hadis Nabi kan, bahwa membaca zikir setelah solat harus dengan jahar. Man tengku kiban cara tengku, lebih empat yang empat jahar atau yang sir. Tergantung mufakat. Oh, mufakat kamu orang kampung jahar mendung. Man tengku na dua-dua roh yang sihir. Oh, itu tak pakai karena yang ikut mayoritas. Kenapa begitu? Karena Nabi sendiri yang bersabda, alaikum bil jamaah man syazza finar. Kamu itu harus berjamaah, sampai sendiri masuk neraka. Oh, hadis itu enggak sahih tengku. Baik, hadis itu memang tidak sahih. Tapi ingat, bisa dibantu oleh hadis yang lain. Riwayat daripada Imam Ibnu Mas'ud dan Imam Ibnu Abbas dalam kitab Jami'u al-Hadis dengan hadis yang sama.
Apa kata Rasulullah? Idza ahadukum ikhtilafan, jika engkau berkhilaf, berbeda pendapat, fa'alaikum bisawadil a'zam, pilih yang mana mayoritas. Yang hadis Nabi. Tengku, itu kan enggak sahih hadis Nabi. Itu kan berkapasitas hadis. Iya, itu memang hadis dhaif, tapi dibantu oleh hadis dhaif yang lain. Hukum dalam mustalah al-hadis, kalau ada hadis dhaif dengan makna yang semakna, dia bisa naik derajat menjadi hadis hasan. Kabar betul kan? Ya, tergantung mufakat. Mutui kampung nanya ulam dan ring mufakat gimana? Rame-rame nanya baca zikir, rame-rame. Ya, main ke awaknya, wallahu alam mufakat nanya macam tu. Kan gimana? Ya, lagi kan. Kana pertanyaan? Nah, lagi. Mungkin Gorelon tua Abi Umar dengan Tuku Sofian mungkin jawaban-jawaban yang lebih. Kah, lain gure-gure tengku-tengku yang tuan-tuan mati berkenan tentang surat Al-Fatihah. Menyohana batinya kaji bati. Datuk ngandang. Ana lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan anggapan orangnya apakah pun yang diberikan dengan suara keras bahkan Allahnya maha mendengar. Walaupun dalam hati Allah bersyukur. Ya. Jadi kalau dijelaskan bahwa Ibnu Nawawi sendiri yang mengatakan sunnah. Dalil sehingga Ibnu Nawawi mengatakan bahwa takbir sunnah dalam berzikir sunnah. Ya. Nah dalil hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Cuman luntuan halu hafal hadis, tapi lunjuk referensi. Buka kitab Al-Azkar halaman 66. Nah hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim berkenaan tentang baca zikir dan sembahyang dengan jahar. Jadi baca kena dalilnya. Apakah halu hafal panjang? Lu punya hafal hadis yang ubu-ubu entah, yang baru hafal, yang panjang yang hafal. Hafal referensi mentang. Itu bitar referensi ni. Yang kan hadis ya. Nah hadis untuk baca zikir dalam keadaan jahat. Ya. Mang kadang lagi orang kuna orang begah dengku. Allah kan maha mendengar. Allah kan maha mendengar. Kenapa harus keras-keras suara? Kan lagi ya kan? Memang hanjir mang adanya keras suara mutu contoh. Nah larangan keras suara. Kita bahas dalil Okey, dan pegah bahawa keras suara itu Allah maha mendengar. Boleh enggak? Oh tak boleh. Karena Allah maha mendengar. Mana dalilnya? Mana dalil yang mengatakan tak boleh keras suara karena Allah maha mendengar? Ada? Tak ada dalil. Dah memang dalil. Kah? Kabareh ayah lan dua hormati. Lain ayah. Hana. Menyohana mungkin sampai sini saja. Baik, kita ambil kesimpulan. Kesimpulan dari pengajian kita malam ini adalah bahwa Al-Fatihah dibaca setelah solat itu hukumnya sunnah menurut daripada niat masing-masing dan menurut daripada ilat yang kita nyocok daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabareh berarti saudara kita yang mengatakan tak boleh itu, mereka itu adalah orang-orang yang sombong, menyombongkan dirinya karena menganggap diri orang paling alim, lalu dia membuat hukum dengan sendirinya. Itu yang tidak dibolehkan. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita ini ditaubatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ayah dan tuan hormati, menyohana pertanyaan ni, maka tip pertanyaan pengajian menonton. Ayah lain Hana. Menyohana berarti sekianlah kajian dapat tuan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usikum min nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.